Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan yang terbatas ini, di tengah menyebar luasnya wabah virus corona, kita masih diberikan kesempatan untuk berinteraksi satu sama lain. Dan tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, Nabi yang membimbing manusia dari alam kegelapan ke alam terang benderang. Pada kesempatan kali ini, hari Rabu tanggal 25 Maret 2020, kita akan melanjutkan materi kuliah hukum pajak dengan judul atau subjudul mengenai dasar hukum dan fungsi pajak, subjek dan objek hukum pajak, serta pembagian pajak. Pada materi sebelumnya telah dijelaskan mengenai definisi pajak. Apa sih itu hukum pajak? Dan saya rasa teman-teman sudah membaca apa yang materi yang saya sudah share di dalam classroom sebelumnya, sehingga saya tidak akan mengulang mengenai definisi pajak. Dasar hukum perpajakan itu diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, baik itu undang-undang dasar, undang-undang sendiri, dan juga peraturan-peraturan yang ada di bawahnya. Nah, fungsi pajak sendiri itu terdiri atas dua fungsi. Nah, pertama, fungsi budgeter atau financial. Yang kedua itu fungsi reguleran atau mengatur. Fungsi budgeter atau finansial merupakan fungsi yang memaksudkan bahwa dengan fungsi ini akan dimasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara dalam rangka membiayai pengeluaran-pengeluaran oleh negara. Sedangkan fungsi reguleran atau mengatur adalah pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat, baik itu di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. Pajak tersebut diperuntukkan seperti dalam hal pembelian insentif pajak atau tax amnesty yang baru-baru negara kita lakukan adalah tax amnesty. Terus pengenaan pajak ekspor, pengenaan biaya masuk, dan pajak penjualan atas barang mewah. Nah, falsafah pajak sendiri itu berasal dari landasan ideal dari falsafah pajak yang merupakan falsafah dari Pancasila yang menganut asas kekeluargaan dan kegotong royongan. Hukum pajak kemudian dibagi menjadi dua, yaitu hukum pajak yang sifatnya material dan hukum pajak yang sifatnya formal. Nah, hukum pajak yang sifatnya material seperti yang teman-teman pelajari pada pelajaran pengantar ilmu hukum maupun pengantar hukum Indonesia, bahwa hukum material itu sifatnya adalah hukum yang mengatur atau memuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan, dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenai pajak. Siapa-siapa yang dikenai pajak, berapa besarnya pajak, dan selain itu juga mengatur tentang timbulnya, kapan timbulnya pajak, kapan hapusnya hutang pajak. Jadi secara sederhana, hukum pajak material adalah memuat isi ketentuan-ketentuan yang mengatur aturan bagaimana dan apa dan siapa. Sedangkan hukum pajak formal adalah mengatur mengenai cara proses, peraturan-peraturan yang erat kaitannya dengan cara-cara untuk menjelmakan hukum material menjadi suatu kenyataan. Secara sederhana bahwa
hukum pajak formal mengatur mengenai cara-cara penyelenggaraan, bagaimana penetapan suatu hutang pajak, kontrol oleh pemerintah terhadap penyelenggaraannya, kewajiban para wajib pajak, sebelum dan sesudah menerima ketetapan pajak, dan ketentuan pajak yang mengatur semua prosedur atau ketentuan yang harus dijalankan dalam pemungutan pajak sebagaimana dipaksakan dalam peraturan perundang-undangan adalah itu sifatnya formal. Artinya bahasa sederhananya kalau di hukum pidana itu adalah hukum acara. Nah, selanjutnya mengenai pembagian pajak. Pembagian pajak pada dasarnya itu dibagi atas 3 golongan. Yang pertama, pajak berdasarkan golongan. Yang kedua, pajak berdasarkan wewenang pemungut. Terus yang ketiga adalah pajak berdasarkan sifat. Nah, pajak berdasarkan golongan. Apa-apa sih yang termasuk dalam pajak berdasarkan golongan? Nah, berdasarkan pajak golongan itu diantaranya adalah pajak langsung. Apa sih yang dimaksud dengan pajak langsung? Nah, pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara periodik, berkala, disimpan menurut cara tertentu dalam bagian tata usaha piutang pajak, dikerjakan menurut cara tertentu, seperti halnya penanganan pajak pendapatan kekayaan, pajak rumah tangga. Pajak langsung juga merupakan pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh dari pajak langsung itu adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan itu ditanggung oleh yang bersangkutan, wajib pajak penghasilan. Tidak ditanggung oleh yang bukan wajib pajak penghasilannya. Yang kedua, golongan yang berdasarkan golongan itu adalah pajak tidak langsung. Nah, pajak yang tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Apa jenis pajak yang dapat dibebankan kepada orang lain? Yaitu pajak pertambahan nilai. Kenapa kemudian dikatakan pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dibebankan kepada orang lain? Karena yang membayar pajak pertambahan nilai adalah biasanya konsumen yang mengkonsumsi barang ataupun yang yang memanfaatkan jasa. Itulah makanya dikatakan pajak tidak langsung. Terus pembagian pajak yang kedua yaitu pajak tentang berdasarkan wewenang pemungut. Nah, pajak ini terdiri atas 2, yaitu pajak pusat atau negara dan pajak daerah. Nah, pajak pusat itu seperti apa? Pajak pusat adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Dirjen Pajak, yang hasilnya akan masuk ke anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Contoh dari pajak pusat ini adalah pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan itu masuk ke APBN, artinya dia dikelola oleh negara. Nah, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Nah, pajak daerah sendiri pun itu kan terdiri atas 2, yaitu pajak daerah provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Nah, apa-apa sih yang termasuk dalam pajak provinsi? Di dalam pajak provinsi itu terdapat pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok. Sedangkan yang masuk pajak kabupaten itu yang mana? Yang masuk di dalam pajak kabupaten itu adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, atau bisa yang banyak kita temui itu retribusi parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, selanjutnya penggolongan pajak yang terakhir yaitu pajak berdasarkan sifatnya. Pajak berdasarkan sifatnya itu terdiri atas
pajak subjektif. Nah, pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya wajib pajak penghasilan. Kenapa dikatakan pajak ini bersifat subjektif? Karena pengenaan pajak itu melihat kepada subjektivitas bagaimana subjek pajak tersebut. Karena setiap pajak tidak sama pengenaan pajaknya, pajak penghasilan. Pajak penghasilan itu ditentukan berdasarkan penghasilan seseorang. Makanya dikatakan pajak bersifat subjektif, melihat kepada subjektivitas. Sedangkan pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya apa? Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Pajak objektif merupakan pajak yang pada awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru dicari subjeknya baik orang pribadi maupun badan. Dalam pajak objektif ini, pengenaan pajak hanya memperhatikan kondisi objeknya saja. Kenapa dikatakan pajak pertambahan nilai adalah pajak yang sifatnya objektif? Karena pengenaan pajaknya itu dia kan PPN itu berdasarkan atas konsumsi. Artinya orang yang mengkonsumsi barang itu secara tidak langsung membayar pajak. Artinya dia membayar pajak berdasarkan objek yang dia konsumsi, baik itu barang ataupun jasa. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai subjek dan objek pajak. Setelah tadi kita berbicara mengenai pembagian pajak, sekarang kita berbicara masalah subjek. Siapa sih subjek pajak itu? Siapa sih objek pajak itu? Nah, subjek pajak itu adalah merupakan pihak-pihak, orang ataupun badan yang akan dikenakan pajak. Sedangkan objeknya itu adalah segala sesuatu yang akan dikenakan pajak secara sederhananya. Wajib pajak itu, subjek pajaknya harus memenuhi syarat-syarat objektif sehingga kepadanya diwajibkan pajak. Nah, mengenai subjek pajak sendiri akan berbeda. Kan pajak yang kita kenal itu secara garis besarnya adalah pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Pajak penghasilan itu subjek pajaknya adalah penghasilan. Subjek pajaknya itu adalah orang pribadi. Warisan juga yang belum terbagi adalah merupakan subjek pajak dari pajak penghasilan. Sedangkan objek pajak dalam pajak penghasilan itu apa? Ya penghasilannya. Penghasilannya tersebutlah yang menjadi objek pajaknya. Sedangkan pada PPN, pajak pertambahan nilai, yang menjadi subjek pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Terus siapa sih yang membayar? Yang membayar adalah konsumen yang mengkonsumsi barang. Yang mengkonsumsi barang adalah orang yang membayar pajak pertambahan nilai. Yang menggunakan jasa, yang memanfaatkan jasa adalah orang yang membayar pajak pertambahan nilai. Jadi restoran membayar pajak PPN itu membayarkan kepada negara itu melalui pajak itu dibayarkan oleh konsumen. Artinya bukan pengusaha yang membayar PPN. Sehingga apabila Anda mengkonsumsi barang, biasanya di situ disertakan PPN. Nah, pajak yang termasuk di dalam harga yang Anda bayarkan itu adalah merupakan satu kesatuan yang kemudian akan dibayarkan oleh oleh pengusaha, akan dibayarkan. Artinya bukan pengusaha yang menanggung. Sekian materi yang akan saya sampaikan. Akhir kata,